Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri dari kelas 4B jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Sikap Bahasa. Yang mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Rizky Erdayani SPDMA. Adapun topik yang akan saya bahas mengenai judul materi sikap bahasa ini, yang pertama itu adalah pengertian dari sikap bahasa, yang kedua ada penggolongan sikap bahasa, yang ketiga ada jenis-jenis sikap bahasa, yang keempat ada pemilihan bahasa, dan yang kelima adalah pengukuran sikap bahasa. Baiklah, bagaimana materinya? Mari kita bahas. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusiawi yang membedakan dari makhluk-makhluk lain. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi sosial baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasikan kelompok sosial. Pandangan De Saussure 1916 yang menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang sama dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan lain sebagainya, yang telah memberikan isyarat akan pentingnya perhatian terhadap dimensi sosial bahasa. Namun, kesadaran tentang hubungan yang erat antara bahasa dan masyarakat baru muncul pada pertengahan abad ini, menurut Hudson pada tahun 1996. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bahasa itu disebut dengan linguistik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang subjudul yang pertama, yaitu tentang pengertian sikap bahasa. Nah, sikap bahasa ini dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi yang berdiri tegak, perilaku atau gerak-gerik dan perbuatan, serta tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, pendirian, keyakinan, atau pendapat, sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sesungguhnya, sikap itu adalah fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Rusiana pada tahun 1989 menyatakan bahwa sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dwi bahasawan maupun multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, serta menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik mengacu pada perilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Bahasa dalam suatu komunitas mungkin berbeda dengan komunitas yang lain. Bagaimana bahasa bisa dipengaruhi penggunaannya sesuai dengan ciri sosial yang berbeda pula. Yang selanjutnya, mari kita bahas tentang penggolongan sikap bahasa. Sikap bahasa itu timbul bila seseorang sebagai masyarakat dwi bahasawan atau multi bahasawan, seperti yang diutarakan oleh Dittmar pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa sikap ditandai oleh sejumlah ciri-ciri, antara lain meliputi pilihan bahasa dalam masyarakat multilingual, distribusi perbendaharaan bahasa, perbedaan dialek, dan problem atau masalah yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara individu. Hal ini nampak ketika suatu bangsa yang memiliki cukup banyak bahasa daerah hendak menentukan bahasa nasionalnya. Pemilihan suatu bahasa di antara sekian banyak bahasa yang dimiliki oleh bangsa tersebut sudah pasti dirasakan pada sikap positif masyarakat terhadap bahasa yang dipilihnya itu. Tanpa sikap yang demikian, hampir tidak mungkin suatu masyarakat rela mengenyampingkan bahasa kelompok etniknya dan menyetujui dipilihnya bahasa lain sebagai bahasa nasionalnya.
Selanjutnya, mari kita bahas tentang subjudul yang ketiga, mengenai jenis-jenis sikap bahasa. Jenis-jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Sikap bahasa positif sendiri yaitu sikap antusias terhadap penggunaan bahasanya. Bahasa yaitu yang digunakan oleh kelompoknya atau masyarakat tutur di mana dia berada. Sebaliknya, jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau melemah dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Sikap positif tentu saja berhubungan dengan sikap-sikap atau tingkah laku yang tidak bertentangan dengan kaidah atau norma yang berlaku. Sikap positif bahasa adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Hal-hal yang menunjukkan sikap positif seseorang terhadap bahasanya adalah: yang pertama, pemakaian bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi kebahasaan. Yang kedua, pemakaian bahasa sendiri tanpa dicampur dengan bahasa asing walaupun lawan bicara mengerti maksud pembicaraan tersebut. Alangkah lebih baik menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan sikap seperti itu berarti kita bangga akan bahasa kita sendiri. Dan yang ketiga, memakai bahasa sesuai dengan keperluan. Dalam pergaulan sosial, kita mungkin menghadapi beragam keperluan pula. Nah, pergaulan antar bangsa misalnya kadang-kadang menuntut pemakaian bahasa yang sesuai dengan kemampuan orang yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, bahasa lain atau bahasa asing kadang-kadang diperlukan untuk keperluan itu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia untuk keperluan tertentu tidak perlu dipandang sebagai cermin rasa kebangsaan yang rendah. Ketiga hal yang sudah saya bahas tadi merupakan contoh sikap positif terhadap bahasa. Sikap bahasa yang positif hanya akan tercermin apabila si pemakai mempunyai rasa setia untuk memelihara dan mempertahankan bahasanya sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sikap positif terdapat pada seseorang yang mempunyai rasa bangga terhadap bahasanya sebagai penanda jati dirinya. Jenis-jenis sikap bahasa yang kedua adalah sikap negatif. Ketiadaan gairah atau dorongan seseorang untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda sikap negatif, bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah yang bisa berlanjut menjadi hilang. Sikap negatif terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkannya kepada bahasa yang lain yang tentu saja bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor politis, faktor etnis, ras, gengsi, serta menganggap bahasa tersebut terlalu rumit atau susah dan lain sebagainya. Sebagai contoh yaitu penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat Jawa dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Sikap negatif juga akan lebih terasa akibatnya apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mempunyai kesadaran akan adanya norma bahasa. Sikap tersebut tampak dalam tindak tuturnya. Mereka tidak merasa perlu untuk menggunakan bahasa secara cermat dan tertib, mengikuti kaidah yang berlaku. Subjudul yang keempat ada pemilihan bahasa. Menurut Fasol, dalam Abdul Chair dan Augustina pada tahun 1995, hal yang pertama terbayang bila kita memikirkan bahasa adalah bahasa secara keseluruhan, di mana kita membayangkan seseorang dalam masyarakat bilingual atau multilingual berbicara dua bahasa atau lebih dan harus memilih yang mana yang harus digunakan. Dalam hal memilih ini, ada 3 jenis pilihan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan alih kode, artinya menggunakan suatu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan yang lain pula. Yang kedua dengan melakukan campur kode,
artinya menggunakan satu bahasa tertentu dengan dicampuri serpihan-serpihan dari bahasa lain. Yang ketiga, dengan memilih satu variasi bahasa yang sama. Penelitian terhadap pemilihan bahasa menurut Fasold dapat dilakukan berdasarkan 3 pendekatan disiplin ilmu, yaitu berdasarkan pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi sosial, dan pendekatan antropologi. Yang pertama adalah pendekatan sosiologi, seperti yang telah dilakukan oleh Fishman dalam Abdul Chair dan Agustina pada 1995, melihat adanya konteks intensional tertentu yang disebut dengan domain, di mana satu variasi bahasa cenderung lebih tepat untuk digunakan daripada variasi yang lain. Domain ini dipandang sebagai konstelasi faktor-faktor seperti lokasi, topik, dan partisipan seperti keluarga, tetangga, teman, transaksi, pemerintah, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Apabila seorang penutur berbicara di rumah dengan seorang anggota keluarga mengenai sebuah topik, maka penutur itu dikatakan berada dalam domain keluarga. Analisis domain ini biasanya terkait dengan analisis diglosia, sebab ada domain yang formal atau yang tidak formal. Di masyarakat diglosia, untuk domain yang tidak formal ini, seperti keluarga, biasanya lebih tepat digunakan bahasa ragam rendah. Sedangkan dalam domain yang formal, seperti dalam pendidikan, penggunaan bahasa ragam tinggi adalah hal yang lebih tepat digunakan. Maka pemilihan bahasa atau suatu ragam bahasa dalam pendekatan sosiologis ini tergantung pada domainnya. Di Indonesia, secara umum digunakan 3 buah bahasa dengan 3 domain sasaran, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam keindonesiaan atau domain yang sifatnya nasional seperti dalam pembicaraan antar suku, bahasa pengantar, dalam pendidikan, dan dalam surat menyurat dinas. Bahasa daerah digunakan dalam domain kedaerahan seperti dalam upacara pernikahan, percakapan dalam keluarga daerah, dan komunikasi antar penutur sedaerah. Sedangkan bahasa asing digunakan untuk komunikasi antar bangsa atau untuk keperluan-keperluan tertentu yang menyangkut intelektual orang asing. Yang kedua, ada pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini tidak meneliti struktur sosial seperti domain-domain, melainkan meneliti proses psikologi manusia seperti motivasi dalam pemilihan suatu bahasa atau ragam dari suatu bahasa untuk digunakan pada keadaan tertentu. Yang ketiga ada pendekatan antropologi. Nah, kalau di pendekatan antropologi ini, dari pandangan antropologi, pilihan bahasa itu bertemali atau berkaitan dengan perilaku yang mengungkapkan nilai-nilai sosial budaya. Seperti juga psikologi sosial, antropologi tertarik dengan bagaimana seorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa jika psikologi sosial memandang dari sudut kebutuhan psikologis penutur, pendekatan antropologi memandangnya dari bagaimana seseorang menggunakan pemilihan bahasanya untuk mengungkapkan nilai-nilai kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Mari kita bahas tentang subjudul yang terakhir, yaitu pengukuran sikap bahasa. Pengukuran sikap bahasa merupakan suatu hal yang sangat abstrak. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati menentukan sikap bahasa seseorang dengan berbahasa, berdialek, atau beraksen apapun. Untuk itu, pengukuran sikap suatu bahasa memerlukan instrumen yang baik. Trandis menyatakan bahwa instrumen yang baik itu adalah yang pertama, pernyataan verbal dan perasaan. Yang kedua, pernyataan verbal berdasarkan keyakinan. Yang ketiga, pernyataan verbal yang berhubungan dengan tingkah laku. Berdasarkan kriteria instrumen tersebut, untuk mengukur sikap penutur suatu bahasa dapat dilakukan melalui seperangkat pernyataan berupa pendapat tentang objek itu. Pernyataan terhadap objek itu dapat terungkap dengan menggunakan kata sifat yang dapat dipadankan dengan lawan dari kata sifat ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan angket dengan memberikan skor nilai pertimbangan a priori.
Dengan menyusun seperangkat pernyataan akan memperlihatkan sikap positif atau negatif yang tercermin dari kata sifat yang berlawanan itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sikap-sikap bahasa. Semoga teman-teman semua yang melihat dan mendengarkan bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya, Vanessa Fitri, memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan sampai jumpa lagi.